MCU 8051. Kita set ini, ya kita ulang jalanin dulu. Kita clear P2.3 untuk menyalahin single step. Nah, kita sebelum kita mulai menjalankan time delay-nya, maka ada baiknya kita memilih modenya dulu. Karena di soal kita disuruhnya time zero dengan mode 1 atau 16 bit, maka kita move T mode, koma 01. Ini sebenarnya hexa ya. Dia bisa hash 01 atau hash 01H aja. Terus kita masukin TL0 kita tadi 00H, lalu yang di high-nya itu EE 0 EE. Nah, maka dia akan menghitung mendelay nyala matinya port 2.3 LED ini sebanyak 0 EE sampai FFFF selama 5 milisekund. Kita jalanin ya. Di mode jadi 01, timer 0, mode 1, TL0-nya kita masukin 00, TH-nya 0 EEH, EE, set B kita matiin, terus kita set BTR 0 ini untuk memulai sebuah delay. Nah, di sini bakal mengulang terus sampai TF0-nya itu overflow. Nanti overflow itu yang dimaksudkan dengan maksimum value dari timernya sudah mencapai FFFF gitu. Kita lihat dia TL0-nya bakal 02, 04, 06, dia akan terus bertambah sampai FFF. Cukup agak lama karena permintaan soal diminta 5 milisekund. Nanti kita cut aja sebagai pokoknya kalau dia sudah nyampe FFF, dia bakal keluar dari looping ini.
Nah, ya, kita sudah sampai di delay ujungnya. Kita lihat udah FFFE, lalu desimal 65534. Kita jalanin single step. Ya, lihat. Maka dia akan kembali lagi ke 000 dengan time waktu hampir mendekati 5 milisecond atau 4 milisecond 617. Dia akan overflow di TF0-nya bakalan nyala. Hijau ini berarti dia high bit ya, berarti sudah melewati maksimum value untuk timernya. Lalu kita clear P2.3 untuk nyalain lagi, clear TR0 supaya ini run controlnya ini kita nge-clear buat matiin timernya. Jadi supaya nanti kita bisa make time delay ini di supportin yang lainnya, maka kita harus nyalahin lalu kita matiin setelah selesai delay. Lalu jangan lupa juga untuk mengclearkan time overflow flag-nya supaya kita juga bisa menggunakan nanti jangan sampai dia kedetek masih high bit di sini. Lalu dia akan balik lagi. Ya. Sekian dari saya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang soal 9.11. Nah, program ini kita akan menggunakan T-mode 1 dengan timer 1. Jadi T-mode yang dimasukkan adalah 10H. Nah, lalu karena itu yang akan aktif adalah M01-nya. Jadi tujuan program ini adalah agar klip di P1.15 dengan menggunakan timer. Outputnya ini P15. Setelah timer bernilai overflow, timer flag overflow-nya akan dimatikan dan timernya akan dimatikan juga. Lalu akan terus berulang di again ini. Nah, kemudian output dari P15 ini akan dikomplement sehingga nilainya 1010. Nah, kita bisa lihat di sini kalau dijalankan programnya. Nah, jika dia menunjukkan merah ini adalah nilai nolnya, dan jika mati adalah nilai satunya, dan akan terus kelap-kelip lampunya. Oke, jadi di sini saya akan membahas mengenai soal example 9/17 di mana tertera program seperti berikut. Nah, inti dari program ini adalah men-trigger sebuah LED untuk menyalakan lampu dengan sebuah delay. Nah, jadi kita bahas dari awal. Pertama ada fungsi move T-mode #2H. Ini artinya adalah dia memilih mode timer 0 dengan modenya 2, yang artinya dia timer ini 8 bit auto reload. Nah, lalu sebenarnya ada fungsi move TH0 #-150H. Nah, dikarenakan saat dikompil tidak bisa, maka sebagai gantinya digantikan dengan fungsi ini, move TH0 #0FFH dan move TL0 #0FAH. Nah, jadi pada bagian label again di sini ada set B P1.3. Maksudnya adalah kita men-set sebuah port 1 bit 3 bernilai 1. Nah, pada LED ini itu active low. Jadi apabila bernilai 0, maka LED ini akan nyala, warnanya merah. Nah, dikarenakan di sini set B itu artinya berisi nilai 1. Maka kalau misalnya di sini 1, berarti LED tersebut tidak akan nyala. Nah, setelah set B P1.3 ada 2 delay. Satu delay pertama dan satu delay kedua. Nah, jadi delay ini ketika LED nyala, maka LED tersebut akan ketika set B P1.3 itu kan 1, berarti LED akan mati dengan
delay. Nah, delaynya ini sebanyak 2 kali. Nah, lalu di sini ada clear P1.3. Artinya kita men-set port 1 bit 3 dengan nilai 0. Nah, karena di sini aktif low LED-nya, ketika bernilai 0 maka LED tersebut akan nyala berwarna merah. Dan terdapat delay sebanyak 1 kali. Jadi program ini akan menjalankan LED nyala mati dengan delay. Nah, di sini pada saat LED mati, dia delaynya lebih lama dibandingkan dengan saat LED nyala. Oke, kita coba run program tersebut. Nah, di sini terlihat ini nyala pada saat clear P1.3 sama dengan 0. Nah, lalu di sini mati ketika set B P1.3 sama dengan 1. Di sini dilihat bahwa nyalanya lebih sebentar daripada matinya, dikarenakan delay pada saat nyala itu lebih sedikit dibandingkan dengan delay pada saat dia mati gitu. Ya, melanjutkan saja. Nama saya Salman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan example 9.18. Jadi secara garis besar, program ini berfungsi untuk menghitung jumlah input yang telah masuk kepada microcontroller 8051, kemudian memberi output melalui port 2. Pada simulasi ini, input akan diberikan melalui push button yang sudah disambungkan kepada microcontroller melalui port 3.5 dan output akan disambungkan kepada rangkaian LED melalui port 2. Lalu saya jalankan saja programnya. Pertama, program ini akan melakukan pengaturan pada timer dengan mengganti isi dari register T-mode. Karena program ini menggunakan timer 1, maka pengaturan dilakukan pada 4 bit awal. Pertama, untuk mengubah sebuah timer menjadi counter, maka kita perlu men-set bit kedua dari register T-mode ini. Untuk timer 1, bit kedua berada pada bit kedua dari kanan, dan untuk timer 0 berada pada ketiga dari kiri. Bit tersebut apabila sudah set, maka akan berfungsi sebagai counter yang akan menghitung jumlah input yang masuk kepada microcontroller. Selain itu, dapat juga dilakukan pengaturan mode dari timer tersebut. Pada program ini digunakan mode 2 atau 8-bit auto reload, yang berarti timer akan melakukan perhitungan sebanyak 8 bit atau dari 00 sampai dengan FF dalam heksadesimal atau dari 0 sampai 256. Setelah menghitung sampai 256, maka timer akan kembali lagi sesuai dengan nilai yang ada pada TH. Apabila TH ini kita isi dengan nilai yang lain, maka pada saat terjadi overflow dari FF, TL1 akan mengulang perhitungan sesuai dengan nilai yang ada pada TH. Pada program ini tidak dilakukan pengisian pada TH atau dilakukan tetapi diisi dengan 0, sehingga timer akan bekerja sebagai biasanya, yaitu melakukan perhitungan dari 00 sampai FF, kemudian mengulang lagi dari 0. Program ini akan melakukan instruksi set bit P3.5. Instruksi ini berfungsi untuk men-setting port 3 bit 5 pada microcontroller sebagai input port. Ini penting karena apabila kita menggunakan timer ini sebagai counter, maka input akan dibaca pada port-port tertentu. Pada timer 1, input akan dibaca melalui port 3.5, sehingga counter akan menghitung apabila terjadi perubahan input pada port 3.5 dari 0 ke 1.
Untuk timer 0 maka dapat dilakukan dengan port 3 bit 4. Karena program ini menggunakan timer 1, maka saya menggunakan port 3.5 untuk push button A ini. Lalu setelah itu program ini akan memulai perhitungan pada counter. Selama counter belum mencapai overflow atau belum men-set flag TF1, maka counter akan terus melakukan perhitungan dan akan di-output kepada LED panel ini melalui port 2. Jadi LED panel ini akan memberi perhitungan yang sudah dilakukan lalu merepresentasikannya dalam bentuk biner. Apabila kita beri satu input kepada counter ini, maka salah satu LED pada LED panel ini akan berubah menjadi gelap, di mana ini merepresentasikan 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Apabila diberi input kembali, maka output yang bernilai 0 akan bergeser menjadi 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Apabila saya beri input lagi, maka akan melakukan set bit input yang paling kanan, seperti perhitungan biner biasa. Lalu program ini akan melakukan hal tersebut sampai perhitungan sudah mencapai FF atau 256. Setelah itu, maka program ini akan melakukan reset kepada timer tersebut dengan mematikan timer menggunakan instruksi clear TR1 serta meng-clear bit flag TF1 yang telah berfungsi sebagai overflow. Karena apabila tidak di-clear, maka timer ini tidak bisa dijalankan kembali. Oleh karena itu, kita harus melakukan reset kepada timer ini. Setelah itu, maka program ini melakukan short jump kepada label again yang berfungsi untuk memulai perulangan kembali dari 0. Maka akan memulai timer kembali, lalu memberi output. Selama perhitungan belum berubah dari 256 menjadi 0, program ini akan terus memberi output, lalu menghitung input yang masuk. Apabila input sudah mencukupi, maka akan dilakukan reset pada timer, lalu mengulang proses ini kembali dengan memulai hitungan dari 0. Sekian dari penjelasan kami, kelompok Atmega. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.